Assalamualaikum teman-teman, halo semua. Dengan saya, Salsabil Talia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penalaran induktif. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kalian tahu nggak sih penalaran induktif ini merupakan bagian dari penalaran ilmiah? Jadi, penalaran ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Nah, sekarang udah tahu kan? Yuk kita sama-sama belajar tentang penalaran induktif lebih jauh. Check it out! Sebelumnya, kalian tahu nggak sih penalaran induktif ini apa? Jadi, penalaran induktif ini merupakan proses berpikir logis dari khusus ke umum untuk menarik sebuah kesimpulan. Proses dari berpikir tersebut dinamakan induksi. Sebagai contoh, kita tahu bahwa fakta kambing mempunyai mata, kucing juga mempunyai mata. Begitu juga dengan anjing dan berbagai hewan-hewan lainnya. Dapat ditarik kesimpulan umum bahwa semua hewan mempunyai mata. Contoh lainnya, Rania berangkat ke kampus pukul 7 menggunakan KRL, namun kereta yang ditaikinya penuh. Keesokan harinya, Rania berangkat ke kampus lebih awal. Ia berangkat pukul 6 dan kereta yang ditaikinya sepi. Kejadian ini berlangsung secara 5 hari. Kesimpulan yang dapat diambil oleh Rania yaitu ia harus berangkat lebih awal untuk mendapatkan kereta yang sepi agar tidak berdesakan. Kesimpulan induktif ini tidak selalu benar, namun ada kemungkinan untuk benar. Oleh karena itu, untuk menentukan kebenaran tersebut harus diadakan pengujian. Selanjutnya, ada 4 bentuk penalaran induktif, yaitu generalisasi, analogi, eksplanasi, dan probabilitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang generalisasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu generalisasi? Generalisasi merupakan proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang bersifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Sebagai contoh, buah mangga berwarna hijau rasanya manis. Buah jambu biji berwarna hijau rasanya manis. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua buah yang berwarna hijau rasanya manis. Namun, kesimpulan tersebut belum tentu kebenarannya karena belum diuji. Contohnya, masih ada buah yang berwarna hijau namun rasanya asam seperti buah kedongdong. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analogi. Analogi sendiri merupakan proses penalaran yang membandingkan dua hal yang bersifat sama. Dari persamaan tersebut, kita dapat menarik suatu kesimpulan. Contoh dari analogi ini yaitu Tiara Idol mampu masuk ke babak grand final karena ia berlatih setiap hari. Maka Novia Idol akan masuk ke babak grand final jika ia berlatih setiap hari. Berikutnya ada eksplanasi. Eksplanasi sendiri merupakan proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran ini digunakan untuk menentukan apakah suatu eksplanasi valid atau tidak, atau menentukan manakah yang lebih valid antara dua atau lebih eksplanasi yang saling bersaing. Sebagai contoh, harga beras dan kebutuhan pokok lainnya melonjak naik. Kenaikan tersebut mencapai 2 kali lipat. Beberapa warung makan gulung tikar dan sebagian yang lain menaikkan harga dagangnya. Oleh karena itu, biaya hidup anak kos terutama di kota-kota besar menjadi mahal. Nah, yang terakhir ada probabilitas, yaitu suatu kemungkinan dari suatu peristiwa masa yang akan datang. Dari kemungkinan tersebut, nantinya dapat disimpulkan sebuah peristiwa mengenai apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan observasi dari masa lalu dan saat ini. Misalnya, sore ini langit tampak gelap, yang mana ada sebuah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya, hujan, atau hanya mendung, atau hanya angin berhembus, atau justru malah tidak terjadi apa-apa. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu penalaran induktif dan macam-macam penalaran induktif. Sekarang kita masuk ke logika statistik. Logika statistik biasa disebut dengan logika induktif. Statistik sendiri merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Sebagai contoh, emas jika dipanaskan memuai, besi jika dipanaskan memuai, dan perak jika dipanaskan memuai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa logam jika dipanaskan akan memuai. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.